Siapa yang suka ngerasa hidupnya nggak sempurna, terus punya keluarga juga nggak ada yang bener lagi orang-orangnya? Kalau di keluarga heboh, drama, dan kacau balau satu ini, ada satu anak kecil yang punya mimpi sederhana. Ikut kontes kecantikan Little Miss Sunshine. Dan demi mimpi kecil itu, keluarga kacau ini nekat melakukan perjalanan gila yang akan mengubah semuanya. Justru mereka banyak dapat pelajaran hidup dari si bocah cilik itu. Inilah kisah perjalanan gila menggapai mimpi yang penuh kekacauan dan kegagalan. Tapi ada banyak pelajaran hidup dalam film Little Miss Sunshine. Ibu-ibu satu ini namanya Cheryl, diperanin sama Toni Collette. Tapi kita panggil aja Bu Cheryl. Sekarang nih dia lagi di rumah sakit buat jemput abangnya yang lagi memprihatinkan banget. Abangnya Bu Cheryl tuh punya penyakit depresi. Dia hidupnya penuh masalah sampai bikin dirinya kagak bahagia. Makanya dia sempat pengen coba buat meninggoy dan gak di dunia lagi. Dia namanya Frank, diperanin sama Steve Carell. Tapi karena udah om-om gitu, kita panggil aja Om Frank. Bu Cheryl jemput Om Frank buat dibawa ke rumahnya. Karena kata dokter, Om Frank belum boleh sendirian. Om Frank masih agak linglung, dia masih ngerasain depresi. Kalau ini anak pertamanya Bu Cheryl, dia namanya Dwayne. Orangnya pendiam banget karena emang gak suka banyak ngomong. Om Frank bakal sekamar sama Dwayne di rumah ini. Nah, kalau ini suaminya Bu Cheryl, namanya Pak Richard. Dia baru pulang kerja nih. Kalau si bocil cewek ini, anak keduanya Bu Cheryl sama Pak Richard. Dia namanya Olive, diperanin sama Abigail Breslin. Mereka semua nih pengen makan malam bareng. Namanya juga keluarga kan? Kalau orang terakhir yang baru datang ini, ayahnya Pak Richard, alias kakeknya Olive sama Dwayne. Mau makan malam aja, mereka semua nih banyak drama. Sampai-sampai ngebahas Om Frank yang depresi dan sempat mau meninggoy. Did you want to kill yourself? No, don't answer the question, Frank. Richard. Don't answer it. Richard. He's not going to answer the question, Frank. I wanted to kill Don't listen myself to him. because Richard. I was He's sick. very He's a sick unhappy. man. He's a sick in his head man. Richard. Ada-ada aja kan tuh ributnya, adu bacotnya. Yang pasti Om Frank cerita kalau dia depresi karena cintanya bertepuk sebelah tangan sama mahasiswanya. Kocak banget kan om-om satu ini? Di meja makan itu, Olive si bocil cerita ke Om Frank kalau dia lagi latihan terus buat kompetisi Little Miss Sunshine, alias kontes wanita cilik tercantik di California. Pas dikasih tahu tantenya lewat telepon kalau kontes Little Miss Sunshine bakal dimulai, Olive langsung kegirangan. Dia pengen ikutan dan yakin bisa jadi juara. Now she has a place in the state contest in Redondo. Dia langsung semangat banget nyiapin barang-barangnya buat pergi ke California. Padahal dia kagak tahu itu mau berangkat sama siapa. Bocil satu ini emang gokil banget ya. Bu Cheryl sama Pak Richard sempet cekcok dikit karena Pak Richard nggak yakin bisa berangkat besok. Tapi Bu Cheryl pengen banget nurutin kemauan Olive karena dia udah kegirangan kayak tadi. Lihat aja nih, Olive langsung gerak cepat buat bawa semua barang-barangnya ke tempat Little Miss Sunshine. Kasian banget kan kalau nggak diturutin? Pas ditanya sama Pak Richard, yakin bakal menang atau kagak, Olive dengan penuh kehati-hatian dan keyakinan, dia jawab, yes, dia yakin bakal menang. Keren banget nih semangatnya Olive. Besok paginya, mereka semua berangkat ke California pakai mobil van butut warna kuning. Mereka cuma bisa sewa kendaraan itu dan melakukan perjalanan darat. Soalnya kalau naik pesawat, mereka nggak mampu bayar tiketnya. Perjalanan mereka itu panjang, memakan waktu 2 hari, karena mereka berangkat dari New Mexico ke California. Siang-siang mereka melipir dulu ke kafe terdekat buat beli makan siang. Tapi Bu Cheryl bilang belinya yang murah aja, karena uangnya cuma sedikit, jadi harus irit. How much can we spend? I would say $4. Anything under $4. Saking pas-pasannya, mereka cuma bisa pesen minuman doang di situ. Emang bakal kenyang apa ya? Kasian amat kan? Udah gitu pas mau jalan lagi, mobil van yang mereka sewa itu malah mogok dong. Nggak bisa dinyalain mesinnya. Sebenarnya kalau udah begini, mereka harus ke bengkel. Tapi karena nggak nemu, mereka coba nyalain mobilnya pakai usaha sendiri. Pak Richard berusaha keras minta keluarganya buat bantu dorong mobil sampai mesinnya nyala. Untungnya pas udah didorong, nggak lama mobil van itu nyala lagi. Pak Richard langsung oper gigi supaya nggak mati lagi mesinnya.
Dan saat itu juga naiklah mereka ke dalam mobil satu persatu. Wah, gokil banget nih usaha keluarga kocak ini. Beberapa menit kemudian, Pak Richard sempat melipir ke telepon umum. Dia ada urusan bisnis sama temennya. Tapi kelihatannya urusan bisnis itu gagal. Sampai-sampai Pak Richard kesel sendiri tuh. Pas ditanya sama Bu Cheryl, dia malah emosi. Ya sebenarnya mereka ini emang lagi butuh duit banget sih. Pas udah di mobil lagi, si kakek langsung tenangin Pak Richard supaya nggak ngedown dan nggak nyerah sama hidup. Pas hari udah malam, mereka nginep di motel yang harganya murah. Karena duit mereka emang pas-pasan. Jadi nggak bisa pesen kamar yang lebih enak dan nyaman. Seadanya aja dah tuh. Olive tidur sekamar sama si kakek. Sebelum tidur, Olive sempat meragukan kecantikan dirinya yang mau ikut kontes Little Miss Sunshine. Dia nanya ke si kakek, Olive tuh cantik gak sih? Olive takut jadi pecundang dan kalah. I don't want to be a loser. You're not a loser. Where'd you get the idea you were a loser? Because Dad hates losers. Whoa. Back up a minute. Ngedenger dan ngeliat Olive kayak begitu, si kakek langsung tenangin dan bilang kalau Olive itu cantik dan pemberani karena mau berjuang ikut kontes. Abis itu, Olive langsung jadi lebih tenang deh. Di samping itu, Pak Richard sama Bu Cheryl malah diem-dieman karena masih saling emosi gara-gara bisnisnya Pak Richard gagal. Mereka berdua stres banget tuh. Besok paginya, Olive bilang ke Pak Richard sama Bu Cheryl kalau si kakek nggak bangun-bangun dari tidurnya. Wah, kenapa tuh? Gak lama kemudian, si kakek langsung dibawa ke rumah sakit pakai ambulans. Dan mau gak mau, mereka sekeluarga harus ngurus si kakek dulu tuh. Beberapa menit kemudian, akhirnya dokter menemui keluarga Pak Richard. Dan di situ dokter bilang kalau si kakek udah meninggoy. Duh, kok jadi begini ya keadaannya? It was too much. Probably just fell asleep and never woke up. Pas dapat kabar itu, mereka semua langsung pada sedih. Mereka semua langsung ngerasa kehilangan si kakek. Di situ juga Pak Richard sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab diminta sama pihak rumah sakit buat ngisi berlembar-lembar dokumen, kayak sertifikat kematian, rumah duka, dan lain-lain dah pokoknya. Pihak rumah sakit kekeh minta itu semua buat diisi dan diurus sekarang. Tapi kan mereka juga harus ke California supaya Olive bisa ikut kontes Little Miss Sunshine. Pak Richard sempat debat, tapi nggak dibolehin sama mbak-mbak rumah sakit. Sir, there are ways we You're have not of doing following things. me. I Sir, don't think sir, you're listening. sir, Then you we're gonna are go not and the only come one back. that's had somebody die here today, okay? Pas ngeliat kondisi si kakek, Pak Richard ngerasa sedih banget. Dia nggak nyangka si kakek meninggoy setiba-tiba itu. Tapi habis itu, Pak Richard bersikeras kalau dia nggak mau ngebatalin perjalanannya ke lokasi kontes Little Miss Sunshine. Dia mau terus jalan karena udah sejauh ini melewati perjalanan. Akhirnya, Pak Richard nekat ngebawa jenazah si kakek yang udah meninggoy itu buat dibawa kabur ke dalam mobil. Gila banget kan? Mereka lakuin ini demi gak diribetin sama pihak rumah sakit dan tetap bisa ke lokasi Little Miss Sunshine. Sampai akhirnya mereka berhasil ngebawa kabur dan pergi dari rumah sakit. Gokil, berani betul ya keluarga kocak satu ini. Di dalam mobil, Bu Cheryl langsung kasih semangat buat Pak Richard. Mereka mulai saling menguatkan lagi nih sekarang. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka sampai di lokasi kontes Little Miss Sunshine. Pada buru-buru banget tuh karena udah mepet jam pendaftarannya. Sekarang udah jam 3 sore pas. Om Frank langsung ngibrit lari ke dalam buat ketemu sama orang pendaftaran. Dia nggak mau kalau sampai Olive nggak bisa daftar cuma gara-gara terlambat beberapa menit doang. Pokoknya dikejar terus dah tuh. Sampai akhirnya pas udah sampai, ternyata panitinya bilang kalau pendaftarannya udah ditutup. Jadinya udah nggak bisa lagi ada anak yang daftar. Duh, gimana ini? Padahal mereka cuma terlambat 4 menit doang. Gila, tipis banget gak sih itu? Tapi tim panitia tetap kekeh kalau Olive udah nggak bisa daftar. Tapi untungnya, salah satu panitia lain bilang kalau dia masih bisa masukin nama Olive di pendaftaran. Cuma butuh waktu 5 menit doang. Jadinya sekarang Olive bisa daftar Little Miss Sunshine berkat bantuan panitia yang baik itu. Pas ambil nomor pendaftaran, Olive kelihatan seneng banget. Dancing was too hard for me. I'm a singer. You must be a good dancer. I am. Nggak sabar banget tuh Olive buat nunjukin bakat dance-nya. Nggak pakai lama,
Olive sama Bu Cheryl langsung siap-siap buat tampil di panggung nanti. Olive kelihatan udah siap banget tuh. Beberapa menit kemudian, akhirnya kontes Little Miss Sunshine dimulai. Host udah mulai membuka acara itu. Semua orang menantikan para kontestan yang imut-imut. Dan di antara para peserta itu, ada Olive yang nunjukin senyumnya di depan semua penonton. Pak Richard yang ngeliat Olive langsung senyum balik buat dukung anaknya. Pas sesi pertunjukan bakat, banyak anak-anak yang bagus. Pak Richard sampai shock dan takut Olive nanti malah diejek sama peserta lain. Duh, gimana ini? Sampai akhirnya, Pak Richard ngomong ke Bu Cheryl buat mundur dari kontes Little Miss Sunshine aja. Tapi Bu Cheryl bilang, dia nggak mau bikin Olive jadi kecewa dan menyerah. Bahkan, Dwayne juga nggak mau tuh ngelihat Olive nantinya mungkin jadi bahan bercandaan orang-orang. One is gonna laugh at our mom. Please don't let her do this. Olive Hoover, 2 minutes. Tapi akhirnya, mau nggak mau, Olive tetap harus nunjukin bakatnya di panggung. Duh, bakal gimana ya ini? Gak pakai lama, Olive langsung nunjukin bakat dance-nya di panggung itu. Tapi, ternyata dance Olive itu terlalu seksoi gerakannya. Kayak orang dewasa. Dia malah jadi bikin heran banyak orang nih. Karena gerakannya kok bukan gerakan dance anak cilik. Sampai lama-kelamaan, gerakan dance Olive makin di luar prediksi. Dia nunjukin keseksoyannya di depan banyak orang. Pak Richard sendiri aja sampai bingung tuh Olive belajar dari mana itu. Sampai akhirnya sekeluarga Olive ikut bantu dance di atas panggung. Dan itu bikin suasana jadi tambah heboh dan kacau. Kok bisa jadi begini ya? Gara-gara kehebohan di atas panggung yang di luar nalar dan di luar prediksi, mereka semua jadi dilaporin sama panitia pendaftaran ke security tuh. Tapi untungnya mereka dibebasin, asal nggak masukin Olive ke kontes Little Miss Sunshine selanjutnya. Sebelum perjalanan balik ke rumah, Pak Richard bilang kalau si kakek pasti bakal bangga sama Olive. You were incredible. Thank you. Let's get out of here. Abis itu, mereka langsung perjalanan balik lagi ke rumah. Kayak biasa, mereka harus ngedorong mobil van-nya sambil masuk satu persatu. Walaupun gak menang, tapi mereka jadi punya banyak pelajaran hidup dari situ. Little Miss Sunshine bukan film tentang kontes kecantikan. Ini film tentang keluarga, tentang orang-orang yang rusak yang gak tahu cara saling menyembuhkan satu sama lain. Sampai seorang anak kecil mengajarkan mereka satu hal sederhana. Menjadi diri sendiri itu gak salah. Kadang hidup itu emang gak indah. Keluarga kamu mungkin berantakan, mimpi kamu mungkin gagal. Tapi kalau masih ada orang yang tetap berdiri di samping kamu gak benar-benar kalah. Karena kebahagiaan itu bukan tentang terlihat sempurna, tapi tentang berani tampil apa adanya meski dunia menertawakan. Gimana nih pendapat kamu tentang film Little Miss Sunshine? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.